Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Pada materi pengayaan kali ini kita akan membahas akuntansi sewa berdasarkan PSAK 116. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dengan kode EACC 4205. Mengapa saya memilih topik sewa? Karena dalam praktik bisnis saat ini, perusahaan tidak selalu harus membeli aset untuk dapat menggunakannya. Banyak perusahaan menggunakan kendaraan, gudang, gerai, perangkat, bahkan infrastruktur teknologi melalui suatu kontrak. Oleh karena itu, kita tidak hanya akan membahas tentang teori, tapi kita juga akan menggunakan beberapa ilustrasi yang dekat dengan kondisi bisnis kita saat ini. Misalkan kontrak logistik yang menggunakan kendaraan listrik, layanan cloud, dan gerai atau gudang yang mendukung bisnis omnichannel. Target kita setelah mengikuti pembahasan ini bukan hanya mengetahui definisi sewa, tetapi menurut saya kita atau mahasiswa harus mampu melihat sebuah kontrak, menganalisis substansinya, kemudian menentukan bagaimana sih sebenarnya kontrak tersebut diperlakukan dalam akuntansi. Mari kita mulai dari kedudukan materi pengayaan ini dalam Tuton EACC 4205. Pertama, perlu saya tegaskan bahwa materi yang kita bahas ini merupakan materi pengayaan, yang artinya bahwa materi ini melengkapi BMP Universitas Terbuka dan bukan menggantikan modul utama atau ketentuan tutorial yang berlaku. Topik SEO sendiri selaras sebenarnya dengan cakupan akuntansi keuangan menengah 2. Jadi kalau kita di BMP telah mempelajari konsep-konsep dasarnya, maka pada pengayaan ini kita akan lebih banyak berlatih bagaimana sih sebenarnya menerapkan konsep tersebut pada situasi atau kontrak bisnis. Jadi ada 3 kemampuan utama nih yang kita harapkan. Yang pertama, bahwa mahasiswa mampu membedakan kontrak sewa dengan kontrak jasa. Nah, ini penting karena sebuah kontrak yang memiliki pembayaran setiap bulan atau setiap tahun belum tentu merupakan sewa. Yang kedua, apabila kontraknya itu memang mengandung sewa, nah kita perlu mampu nih mengukur aset hak guna dan liabilitasnya sewa. Yang ketiga, bahwa kita perlu memahami dampaknya terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi, pola berpikir kita bukan hanya tentang berapa coba jurnalnya, tetapi dimulai dari pertanyaan sebenarnya kontrak ini transaksinya apa ya? Nah, baru setelah itu kita ukur, kemudian kita catat dan analisis dampaknya. Baik, mengapa sih akuntansi sewa menjadi relevan sekarang? Nah, model bisnis modern sekarang ini kan memang menggunakan aset tanpa harus memilikinya secara langsung. Jadi misalnya nih perusahaan retail dapat menyewa gerai atau gudang mikro atau kendaraan distribusi maupun perangkat kasir. Nah, perusahaan e-commerce juga menggunakan armada kendaraan melalui kontrak sewa daripada membeli sebuah kendaraannya sendiri. Di sisi lain, perusahaan digital banyak melakukan pembayaran untuk memperoleh akses terhadap teknologi. Contohnya layanan cloud atau perangkat lunak yang berbasis langganan. Nah, di sinilah kita harus berhati-hati. Membayar untuk memperoleh akses tidak otomatis berarti menyewa aset. Nah, kita harus melihat substansi kontraknya. Apakah suatu perusahaan itu memperoleh hak untuk mengendalikan penggunaan aset tertentu, atau sebenarnya perusahaan hanya membeli suatu layanan. Nah, hal ini juga penting bagi investor dan pengguna laporan keuangan. Mereka juga membutuhkan gambaran yang lebih transparan mengenai aset yang digunakan oleh perusahaan serta kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut. Karena itu, sepanjang materi ini kita akan menggunakan 4 langkah sederhana sebagai pola berpikir. Yaitu fase yang pertama adalah identifikasi, kemudian ukur, selanjutnya kita buat jurnal, dan yang terakhir adalah analisis dampaknya. 4 langkah ini yang perlu kita ingat sampai akhir pembahasan kita. Prinsip inti PSAK 116 untuk penyewa. Sekarang kita masuk ke prinsip utama PSAK 116 dari sisi penyewa atau lease. Nah, secara umum sebenarnya sebagian besar sewa akan diakui dalam laporan posisi keuangan melalui 2 unsur utama.
Yang pertama adalah aset hak guna atau right of use asset. Aset hak guna menggambarkan hak perusahaan untuk menggunakan suatu aset identifikasian selama periode tertentu. Yang kedua adalah liabilitas sewa, di mana liabilitas sewa ini merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran sewa. Nilainya tidak sekedar dijumlahkan secara nominal, tetapi pada pengakuan awal dihitung berdasarkan nilai kini atau present value dari pembayaran sewa yang relevan. Jadi kalau perusahaan memiliki kontrak 4 tahun dan harus membayar sejumlah tertentu setiap tahun, kita tidak serta-merta menjumlahkan 4 pembayaran tersebut sebagai liabilitas awal. Jadi kita juga harus memperhitungkan nih nilai waktu uang. Nah, PSAK 116 juga memiliki pengecualian nih tertentu yang dapat dipilih. Antara lain, untuk sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah, sehingga perlakuannya dapat lebih sederhana. Oke, tapi untuk kasus utama kita fokusnya adalah model penyewa di mana kita akan bertemu dengan 2 akun penting tadi, aset hak guna dan liabilitas sewa. Apakah setiap kontrak itu harus mengandung sewa? Nah, ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembahasan. Ketika menerima sebuah kontrak, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan judul kontraknya. Karena kontrak bernama service agreement belum tentu seluruhnya merupakan jasa. Sebaliknya, adanya pembayaran rutin juga belum tentu menunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah sewa. Jadi, kita harus lebih melihat substansinya. Sebenarnya harusnya pertanyaan pertama adalah apakah terdapat aset yang dapat diidentifikasi? Yang artinya adalah apakah aset tersebut atau aset yang secara spesifik dapat ditentukan dalam kontrak? Pertanyaan kedua, apakah pelanggan atau penyewa memperoleh manfaat ekonomis dari penggunaan aset tersebut? Nah, pertanyaan ketiga ini sangat penting ya kan? Bahwa apakah penyewa memiliki kendali atas penggunaan aset tersebut? Nah, dengan kata lain siapa yang menentukan bagaimana dan untuk apa aset tersebut digunakan? Sebagai contoh, perusahaan mengontrak kendaraan listrik dengan unit yang spesifik. Nah, perusahaan menentukan rute, jadwal, dan bagaimana kendaraan digunakan selama masa kontrak. Kondisi seperti ini diberi atau diidentifikasikan adanya sewa. Bandingkan dengan layanan cloud yang menggunakan shared infrastructure, di mana pelanggan hanya memperoleh layanan komputasi, sementara server dapat ditentukan dan diganti oleh penyedia. Pelanggan juga tidak bisa mengendalikan server tertentu. Maka dalam kondisi tersebut, transaksi yang lebih cenderung merupakan jasa, bukan sewa atas server. Jadi, ingat ya, jangan terjebak pada nama kontrak. Periksa lagi asetnya, manfaat ekonomisnya, dan siapa yang mengendalikan penggunaannya. Oke, setelah kita menyimpulkan bagaimana kontrak mengandung sewa, langkah berikutnya adalah pengukuran awal. Yaitu di mana pada tanggal permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak guna sekaligus liabilitas sewa. Nah, untuk liabilitas sewa, konsep dasarnya adalah present value atau nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar. Oleh karena itu, aset hak guna pada awalnya dibentuk dari liabilitas sewa awal yang kemudian dapat disesuaikan dengan pembayaran di muka atau biaya langsung awal atau juga insentif sewa sesuai kontrak yang tertuang di dalamnya. Oleh karena itu secara sederhana, kalau pada kasus kita ini, kita tidak ada pembayaran di muka ya, dan tidak ada biaya langsung awal, dan tidak ada insentif. Maka nilai awal aset hak guna dapat sama dengan nilai awal liabilitas sewa. Nah, kemudian pada periode-periode berikutnya, kita akan menemukan nih 2 jenis beban. Yang pertama, adanya depresiasi aset hak guna. Yang kedua, adanya beban bunga atas liabilitas sewa. Satu unsur penting lainnya adalah tingkat diskonto.
Secara umum digunakan suku bunga implisit dalam sewa apabila dapat ditentukan. Nah, apabila tidak dapat ditentukan, maka digunakanlah incremental borrowing rate penyewa. Nah, konsep ini sebenarnya akan lebih mudah dipahami kalau kita langsung aplikasikan sebenarnya dalam kasus kita. Oke, kita masuk ke studi kasus pertama. Misalkan nih terdapat perusahaan fiktif bernama PT Omnilog. Nah, PT Omnilog ini menyewa 20 unit electrical vehicle van untuk mendukung aktivitas pengirimannya. Nah, kontrak ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berlangsung selama 4 tahun. Pembayarannya adalah 600 juta setiap tahun dan pembayaran dilakukan pada akhir setiap tahun. Dalam kasus ini tidak ada opsi pembelian, tidak ada nilai residu juga, dan tidak ada insentif sewa, dan tidak ada biaya langsung awal. Untuk tingkat diskonto, incremental borrowing rate PT Omnilog adalah 10% per tahun. Sehingga sebelum menghitung angka, kita harus menjawab pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya kontrak ini mengandung, apakah kontrak ini sebenarnya mengandung sewa? Nah, mari kita uji nih. Yang pertama, ada nggak sih aset yang dapat diidentifikasi? Ada, yaitu 20 unit EV van. Yang kedua, manfaat ekonomis dari kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan pengiriman PT Omnilog. Yang ketiga, PT Omnilog menentukan rute, jadwal, serta tujuan penggunaan kendaraan. Nah, dengan demikian, dari informasi kasus ini, perusahaan mengendalikan penggunaan aset yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kontrak ini adalah mengandung sewa. Karena itu PT Omnilog harus masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengakui dan mengukur aset hak guna serta liabilitas sewa. Nah, sekarang kita hitung liabilitas sewanya. Dikatakan bahwa pembayaran kontrak adalah sebesar 600 juta per tahun selama 4 tahun. Dibayar pada setiap akhir tahun. Karena pembayaran berada di masa depan, kita harus membawanya ke nilai kini, yaitu menggunakan tingkat diskonto 10%. Dalam kasus ini sebenarnya faktor nilai kini anuitas 4 tahun pada tingkat 10% adalah sekitar 3,169865. Maka dari 600 juta ini kita kalikan 3,169865, maka hasilnya adalah sekitar 1.901.919.268 rupiah. Nah, inilah nilai awal liabilitas sewa. Karena dalam kasus ini diasumsikan tidak ada pembayaran di muka, biaya langsung awal, insentif, maupun kewajiban pembongkaran, maka nilai awal aset hak gunanya juga sebesar 1.901.919.268 rupiah. Nah, setiap pada tanggal 1 Januari 2026 jurnalnya adalah di debit aset hak guna EV sebesar 1.119.268 rupiah. Nah, di kolom kreditnya liabilitas sewanya juga jumlahnya yang sama ya. Jadi perhatikan bahwa total pembayaran nominal selama 4 tahun sebesar 2,4 miliar. Namun liabilitas awalnya bukan 2,4 miliar. Mengapa? Karena yang kita akui pada awal kontrak adalah nilai kita pembayaran di masa depan, bukan penjumlahan nominal seluruh kas yang akan dibayarkan. Oke, kita dapat lihat di tabel amortisasi liabilitas sewa. Nah, coba kita lihat pada bagian pembayaran yang mengurangi pokok liabilitas.
Nah, untuk tahun 2026 saldo awal liabilitas adalah 1.901.919.268 dengan bunga 10%-nya menjadi sekitar 190.191.927 rupiah. Nah, kas yang dibayarkan tetap nih sebesar 600 juta rupiah. Jadi pembayaran 600 juta itu sendiri sebenarnya terdiri atas dua bagian. Sebagian untuk membayar bunga dan sisanya untuk mengurangi pokok liabilitas. Nah, pengurangan pokok pada tahun pertama adalah sekitar 409.808.073 rupiah. Sehingga saldo akhir liabilitasnya menjadi sekitar 1.492.111.195 rupiah. Nah, pola yang sama berlanjut nih pada tahun 2027, 2028, dan 2029. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pola bunganya. Tahun 2026 bunganya sekitar 190 juta. Nah, di tahun 2027 turun nih menjadi sekitar 149 juta. Nah, tahun 2028 turun lagi, yaitu menjadi sekitar 104 juta rupiah. Nah, pada tahun akhirnya menjadi sekitar 54,5 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bunganya semakin kecil? Nah, karena bunga dihitung berdasarkan saldo liabilitas yang tersisa. Setelah pembayaran, maka saldo liabilitasnya semakin rendah, sehingga jumlah bunganya juga semakin kecil. Nah, pada periode terakhir terdapat penyesuaian pembulatan agar saldo liabilitasnya benar-benar menjadi nol. Jadi tabel amortisasi ini bukan sekedar tabel seperti perhitungannya atau perhitungan biasa, namun tabel ini adalah menjadi kontrol utama ketika kita membuat jurnal setiap tahun. Oke, setelah membahas liabilitas, sekarang kita lihat nih aset hak gunanya. Nilai awal aset hak guna adalah 1.901.919.268. Jadi dalam ilustrasi ini masa sewanya 4 tahun dan digunakan metode garis lurus. Maka depresiasi per tahunnya yaitu 1.901.919.268 dibagi 4 tahun. Didapatlah nilai 475.479.817 rupiah per tahunnya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih total beban pada tahun 2026. Nah, beban bunga tahun pertama itu sekitar 190.191.927 rupiah. Beban depresiasi aset hak gunanya yaitu 475.479.817 rupiah. Maka saldo total beban tahun 2026 menjadi sekitar 665.671.744. Sementara kas yang benar-benar keluar pada tahun tersebut hanya 600 juta. Nah, di sini ada satu insight penting bahwa beban akuntansi tidak selalu sama dengan arus kas pada periode yang sama. Kas keluar menurut kontrak yaitu tetap 600 juta. Nah, akan tetapi secara akuntansi kita memisahkan dampaknya menjadi depresiasi aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa. Oleh karena itu ketika kita membaca laporan keuangan, kita nggak boleh langsung menyamakan istilah beban dengan kas dibayar. Sekarang kita terjemahkan perhitungan tadi ke dalam jurnal. Nah, pada tanggal 31 Desember 2026, PT Omnilog membayar sebesar 600 juta rupiah. Tetapi kita tidak langsung mendebit seluruh 600 juta ke dalam liabilitas sewa. Mengapa? Karena dari 600 juta tersebut, nah ada beban bunga sebesar 190.191.927. Sementara ada 409.808.073 rupiah itu merupakan pelunasan pokok liabilitas. Jadi jurnalnya adalah di debit kita dalam beban bunga sewa
yaitu Rp191.191.927. Kemudian ada liabilitas sewa juga Rp409.808.73. Kemudian yang dikredit yaitu kas sebesar Rp600 juta. Nah, setelah itu kita juga dapat mencatat depresiasi aset hak guna. Maka jurnalnya yaitu seperti di atas, debit yaitu beban depresiasi aset hak guna sebesar Rp475.479.817. Di bagian kredit kita akan mencatatnya sebagai akumulasi depresiasi aset hak guna sebesar jumlah yang sama. Nah, maka pada akhir tahun terdapat dua proses yang berjalan secara bersamaan. Di sisi liabilitas juga kita mengakui bunga dan mengurangi utang sewa. Di sisi aset, kita mengakui depresiasi atas hak guna yang telah dikonsumsi selama periode tersebut. Nah, inilah alasan tabel amortisasi pada slide sebelumnya itu menjadi penting. Angka jurnal liabilitas seharusnya dapat direkonsiliasi kembali dengan tabel amortisasi. Oke, setelah memahami jurnal, jangan berhenti sampai di situ. Akuntan juga harus mampu menjelaskan dampak bisnis dari angka tersebut terhadap laporan keuangan. Yang pertama, kita lihat dari laporan posisi keuangan. Pada awal sewa, perusahaan mengakui aset hak guna sekaligus liabilitas sewa. Artinya total aset dan total liabilitasnya dapat meningkat. Konsekuensinya yaitu beberapa rasio yang berkaitan dengan leverage atau tingkat utang juga dapat berubah. Nah, kedua, kita melihat laporan laba rugi. Beban yang berkaitan dengan sewa akan tampak sebagai depresiasi dan bunga, sehingga pola total beban dapat lebih tinggi pada periode awal karena beban bunga dihitung dari saldo liabilitas yang masih besar. Yang ketiga, kita melihat dari laporan arus kas. Jumlah kas secara keseluruhan tidak berubah, hanya karena perlakuan akuntansinya berubah. Namun klasifikasinya perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pokok sewa harus disajikan sebagai aktivitas pendanaan, sedangkan bunga mengikuti kebijakan yang berlaku berdasarkan PSAK 207. Yang keempat adalah dampaknya terhadap EBITDA. Karena beban yang sebelumnya dapat terlihat sebagai beban sewa, dipisahkan menjadi depresiasi dan bunga. EBITDA dapat terlihat meningkat. Jadi, satu transaksi sewa dapat mempengaruhi banyak hal. Ada aset, utang, laba rugi, arus kas, sampai dengan analisis rasio. Karena itulah kemampuan akuntansi nggak hanya berhenti pada membuat jurnal. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan nih sebenarnya cerita bisnis ini di balik angka-angka tersebut. Sekarang kita kembali menguji kemampuan identifikasi kontrak. Ingat ya bahwa prinsip sebelumnya tidak semua pembayaran berulang adalah sewa. Nah, kita memiliki tiga situasi. Situasi A adalah bisa dilihat dari tabel SAS untuk akuntansi cloud. Perusahaan itu memiliki akses aplikasi selama 3 tahun. Nah, server ini dikelola oleh vendor dan server tersebut dapat diganti oleh vendor. Pelanggan tidak mengendalikan aset server tersebut. Dari informasi yang tersedia, maka transaksi ini cenderung merupakan transaksi jasa. Kenapa? Karena yang diperoleh pelanggan pada dasarnya adalah akses atau output layanan, bukan hak mengendalikan server tersebut. Nah, berbeda dari situasi B, di mana ada gudang mikrospesifik, dikatakan bahwa lokasi dan area gudangnya ditentukan dengan jelas. Penyewa dapat mengatur layout, jam operasional, serta akses ke area tersebut. Nah, selain itu vendor tidak mempunyai hak substitusi substansinya. Nah, untuk kasus ini indikatornya kuat nih bahwa mengandung sewa. Karena ada aset yang identifikasi dan penyewa memiliki kendali atas penggunaannya. Nah, di kolom 3 atau di situasi C adalah fulfillment service. Dalam kontrak ini, vendor yang menentukan di mana barang disimpan dan bagaimana proses pemenuhannya dilakukan. Pelanggan pada dasarnya hanya membeli hasil layanan. Karena tidak terdapat aset identifikasian yang dikendalikan pelanggan, maka transaksi ini cenderung merupakan jasa. Dari ketiga contoh ini kita bisa melihat nih bahwa dua kontrak dengan pembayaran yang sama-sama rutin dapat menghasilkan kesimpulan akuntansi yang berbeda. Nah, jika kita bertindak sebagai auditor, kita juga tidak boleh hanya menerima deskripsi singkat ini.
kita perlu meminta kontrak secara lengkap dan memahami antara lain apakah asetnya benar-benar spesifik atau apakah pemasoknya itu memiliki kemampuan serta manfaat ekonomis untuk mengganti aset. Nah, singkat atau siapa nih yang membuat keputusan terkait penggunaan aset serta hak apa aja yang dimiliki masing-masing pihak. Nah, itulah sebabnya identifikasi sewa memerlukan penalaran, bukan sekedar menghafal definisinya. Sekarang kita cek nih pemahaman beberapa pertanyaan singkat. Coba rekan-rekan jawab terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, jika sebuah kontrak diberi nama service agreement, apakah otomatis kontrak tersebut disebut sewa? Jawabannya tidak. Ingat ya bahwa kita tetap harus melihat substansi kontrak, identifikasi asetnya, kemudian apakah pelanggan memperoleh manfaat ekonomis, atau apakah pelanggan menggunakan atau mengendalikan penggunaan aset. Nah, pertanyaan kedua nih, jika pembayaran adalah 600 juta per tahun selama 4 tahun, apakah liabilitas awal otomatis 2,4 miliar? Jawabannya juga tidak. Nah, dalam kasus yang kita bahas itu kan kita liabilitas awal diukur berdasarkan nilai kini pembayaran masa depan, sehingga hasilnya sekitar 1,902 miliar rupiah. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa total beban tahun pertama sekitar 665,7 juta, sementara kas keluarnya itu hampir hanya 600 juta rupiah. Ingat ya, karena beban akuntansi pada kasus ini terdiri dari 2 komponen, yaitu beban bunga dan depresiasi aset hak guna. Jadi beban periode tidak harus sama dengan arus kas periode. Oke, pertanyaan keempat tadi, apakah SAS Cloud selalu merupakan sewa? Jawabannya enggak juga. Ingat, banyak kontrak SaaS atau justru merupakan kontrak jasa apabila pelanggan tidak mengendalikan aset identifikasi tertentu. Jadi, dalam menjawab soal seperti ini, saya tidak hanya melihat apakah jawabannya iya atau enggak. Yang lebih penting adalah bagaimana saudara mengargumentasikannya. Nah, mahasiswa sebenarnya harus mampu menyimpulkan nih konsep PSAK 116 yang kita pelajari. Sebagai penutup, ada 3 pesan utama yang perlu kita bawa dalam materi ini. Pesan pertama adalah, ingat, identifikasi sewa dimulai dari substansi pengendalian atas aset, bukan hanya nama kontraknya. Ketika melihat kontrak, tanyakan adakah aset identifikasiannya, siapa yang memperoleh manfaat ekonomisnya, dan siapa yang mengendalikan bagaimana serta untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Pesan kedua yaitu setelah kontrak dinyatakan mengandung sewa, pengukuran awal liabilitas sewa menggunakan nilai kini pembayaran sewa. Karena itu total pembayaran nominal selama masa kontrak tidak otomatis sama dengan nilai liabilities pada tanggal awal. Oke, pesan ketiga, jurnal harus konsisten dengan perhitungan. Saldo liabilitas, beban bunga, pembayaran kas, depresiasi aset hak guna, dan saldo akhir harus dapat direkonsiliasi satu dengan yang lain. Kalau kita sederhanakan seluruh materi ini menjadi satu alur, maka ingat, yang pertama pahami kontraknya, identifikasi sewanya, ukur nilai kini, akui aset dan liability, kemudian buat tabel amortisasi, kemudian buat jurnal, setelahnya baru analisis dampak terhadap laporan keuangan. Nah, untuk pendalaman, rekan-rekan tetap merujuk pada BMPAC C4205 sebagai sumber pembelajaran utama. Kemudian PSAK 116 dari Ikatan Akuntansi Indonesia dan IFRS 16 dapat digunakan sebagai pembanding teknis sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, tujuan kita bukan hanya mampu menghitung angka sewa, tetapi mampu mempertanggungjawabkan mengapa sebuah kontrak diklasifikasikan dengan cara tertentu dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi laporan keuangan. Demikian materi pengayaan kita mengenai akuntansi sewa berdasarkan PSAK 116. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.